Welcome back to Official Complete Cellular. Kali ini gue pengen kasih tahu ya untuk kalian tips gimana sih untuk cari smartphone yang tepat gitu untuk kalian yang lagi nyari-nyari smartphone. Nanti ada beberapa tips langkah-langkah sebelum kalian beli smartphone agar tidak menyesal saat sudah dibeli. Tapi sebelum masuk ke topik pembicaraannya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan info terupdate seputar gadget di Official Complete Cellular. Bersahabat orisinil terkini Complete Cellular, up to the terjamin Complete Cellular saja. Bersahabat tokonya, orisinil kualitasnya, terkini barangnya, Complete Cellular saja. Oke, untuk tips pertama, kalian pastikan dulu untuk kebutuhannya bakal digunakan untuk apa smartphone yang ingin kalian beli. Jadi untuk kebutuhan ini macam-macam ya, ada yang buat games ya, benar-benar fokus untuk main game gitu. Biasanya anak-anak ya, yang nyari chipsetnya pasti yang nggak karena untuk kebutuhan gaming. Ada juga untuk penggunaan yang benar-benar santai aja, untuk medsosan aja. Ada juga untuk kebutuhan pekerjaan gitu. Jadi kemana-mana harus bawa, butuh baterai yang kapasitasnya gede, kecepatan casnya juga cepat. Ada juga yang butuh cuman desainnya yang penting kelihatan keren ya, supaya dilihat dibawa kemana-mana makin pede gitu. Harus disesuaikan dulu untuk secara kebutuhannya. Nah setelah itu apa? Baru misalkan kalian punya budget di 2 jutaan, kalian bisa compare antara HP 1 dan HP yang lain. Nah saya kasih contoh, untuk di harga 2 jutaan ada Oppo A16 dan juga ada Redmi Note 10. Ya, kalau kalian untuk nyarinya performa buat gaming, bakal lebih cocok untuk Redmi Note 10 karena secara performa bakal dilibas dengan baik ya, karena dilengkapi dengan chipset Snapdragon 678. Nah, ini kalian harus tahu gitu untuk secara spek-speknya cocok enggak buat main game atau enggak gitu. Nah, kalau kalian butuhnya untuk sekedar medsos biasa gitu, untuk pekerjaan yang mobilitas tinggi, bisa pilih Oppo A16 karena di bagian Oppo A16 ini kenyamanannya secara bodybuilding benar-benar bagus, lebih baik dibanding Redmi Note 10 ini. Kalau Redmi Note 10 ini keluhannya sih gampang panas gitu, banyak banget, nggak 1-2 orang yang udah pakai Redmi Note 10 ini benar-benar cepet panas. Dipakai games 15 menit juga udah cepet panas. Nah, kita bakal bisa compare nih antara keduanya gitu. Jadi kalian harus ngerti gitu di bagian spesifikasi yang kalian butuhkan seperti apa. Dan contoh selanjutnya ada di HP kelas 4 jutaan. Yang di kiri ada Vivo V23i dan yang kanan ada Poco X3 GT. Nah, kalau misalkan udah di harga 4 jutaan sih bakal apa ya? Bisa dibilang HP-nya lebih lengkap ya dibanding HP 1-2 juta entry level, karena harganya udah 4 jutaan bakal punya performa yang cukup cepat. Nah, untuk yang Vivo V23i ini dia punya chipset MediaTek Helio G96, dan untuk yang Poco X3 GT di harga 4 jutaan dia punya chipset Dimensity 1100 5G. Nah, kalau kalian ngomongin performa, mana yang bakal lebih baik untuk secara gaming? Ya, pastinya ada di Poco X3 GT karena Dimensity 1100 sudah berfabrikasi 6 nanometer dan juga udah punya sinyal 5G. Jadi untuk kebutuhan jangka panjang, kamu bakal lebih cocok untuk di HP Poco X3 GT ini. Tapi kalau kalian nyarinya desain yang bagus, nah tadi yang udah disinggung di awal, ada beberapa orang yang nyarinya desain yang keren gitu. Nah, ada di Vivo V23i ini. Dia selain desainnya cakep, dia juga udah dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio G96. Jadi begitu guys, untuk cara pemilihan kalian untuk membeli smartphone yang tepat gitu. Kalau kalian yang nggak butuh penampilan atau buat game aja performa pasti baik-baik aja, ya kalian harus pilih Poco X3 GT. Karena kalau dibandingkan secara desainnya, jauh sih lebih keren yang Vivo V23i. Tapi kalau ngomongin desain sebetulnya subjektif sih. Ada yang suka, ada yang enggak. Misalkan kalian nyari HP di harga 1 jutaan, kalau kalian pakai buat gaming itu pilihannya ada Realme C21y. Itu benar-benar performa yang sangat bagus banget untuk dipakai gaming di harga 1 jutaan. Karena chipsetnya ini kalau nggak salah Unisoc T610, dia udah bagus banget untuk secara grafiknya. Sedangkan kalau kalian pilihnya 1 jutaan untuk yang dipakai mobilitas tinggi atau kegiatan medsos atau jualan online, kalian pilihnya di Samsung A03s saja. Dia harga di 1799, kalian mendapatkan RAM 4x64 dan juga chipsetnya sih ya hemat daya aja di P35 ya, MediaTek. Dan itulah salah satu contoh ya untuk kita sesuaikan HP yang ingin kita beli dengan kebutuhan.
Oke guys, paling cukup sekian aja untuk tips ya sebelum kalian membeli gadget gitu. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan hal-hal yang tadi. Yang pertama sesuaikan dengan kebutuhan, dan juga yang kedua pastinya sesuaikan dengan budgetnya. Tapi untuk kalian punya budget lebih ada di antara 5 juta ke atasan sih sebetulnya nggak perlu khawatir, karena HP di harga segitu itu bakal terjamin gitu dari bagian desain maupun secara performanya. Oke, paling cukup sekian aja. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Saya Fikri mohon pamit. See you all next time and goodbye.